Halo, Halo, selamat malam Pak Buri. malam. Ya, dengan siapa ya? Dengan Pak Sori, Pak. Oh, Pak Sori. Ya, Pak. Ada apa nih, Pak? Pak Buri ada di rumah, Pak. Ya, kebetulan saya ada di rumah, baru pulang kantor nih, mau baca-baca buku. Ada apa, Pak? Bisa saya main ke rumah Pak Buri? Oh, boleh. Ada apa nih, Pak? Gak ada apa-apa sih, Pak. Cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Ada sedikit yang mau saya tanyakan. Oh, ya kalau mau ke rumah sekarang aja, Pak. Kalau gitu saya ke rumah Pak Buri sekarang ya. Oke, Pak. Oke, saya ke tempatnya Pak Buri ya. Oke. Oke, Pak. Masuk. Halo, Pak Buri. Selamat malam, Pak Buri. Pak Sori. Malam, Pak, malam. Tumben nih, Pak Sori. Pak. Silakan, Pak, silakan. Iya, Pak. Sorry nih, Pak Beri. Saya jadi ganggu waktu istirahat Bapak malam-malam begini. Saya jadi nggak enak loh. Oh, nggak apa-apa, Pak Sori. Santai aja. Kita kan tetangga, ya anggap aja silaturahmi. Kebetulan saya juga baru pulang kantor nih, Pak. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong apa nih yang bisa saya bantu, Pak? Sorry nih, Pak Beri. Kedatangan saya kemari mau konsultasi soal bisnis saya sama Pak Beri. Pak Beri kan pengacara, pastinya berpengalaman. Jadi gini Pak Bori kan tahu ya, saya ini bisnis jualan hewan kurban buat lebaran haji. Lebaran haji tahun lalu Pak, saya berhasil jual 20 ekor sapi dan 30 ekor kambing Pak. Untungnya Pak, lumayan loh Pak, besar. Saya sampai bisa renovasi rumah Pak. Cuman karena renovasi rumah itu juga, lebaran haji tahun ini saya nggak ada modal Pak. Modal saya habis buat renovasi rumah. Nah akhirnya pikir, saya mau cari pemodal Pak, yang mau modalin dagangan saya. Cuman Pak, kalau cari pemodal itu kan nantinya harus pikirin bentuk perusahaannya. Apakah dia CV, apakah dia PT, gak ngerti saya Pak. Saya ngertinya jualan kambing. Nah makanya saya mau konsultasi sama Pak Bori. Menurut Pak Bori nih, untuk usaha seperti saya yang dibilang besar ya kecil, dibilang kecil ya buat saya besar, itu bentuk perusahaannya seperti apa ya Pak yang cocok Pak? Oh, gitu. Jadi gini, Pak. Pertama mungkin Bapak perlu tahu dulu nih bentuk-bentuk badan usaha secara hukum supaya nanti Bapak bisa nentuin mana bentuk badan usaha yang paling cocok buat Bapak. Betul Pak, betul. Jadi secara hukum, bentuk badan usaha itu ada sekitar 5 jenis. Ada perusahaan persorangan, persekutuan perdata, firma, CV, dan PT.
Bentuk yang paling sederhana perusahaan persorangan. Perusahaan persorangan itu seperti misalnya bisnis yang Pak Sori jalanin ini, jualan hewan kurban. Biasanya ruang lingkupnya sederhana, didirikan sendiri, dijalankan sendiri, keuntungannya buat sendiri, juga kalau ada kerugian ditanggung sendiri. Selain perusahaan perseorangan ada juga persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini badan usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang untuk menjalankan usaha bersama, dan setiap orang yang terlibat itu memasukkan modalnya, baik modal uang, barang, termasuk modal tenaga. Kemudian dari hasil usaha bersama itu nanti keuntungannya dibagi bersama di antara para pendirinya. Selain persekutuan perdata ada juga firma. Firma ini sebenarnya persekutuan perdata juga, cuma bentuknya sudah lebih formal karena harus didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan. Firma juga biasanya sudah mulai punya nama perusahaan yang istilahnya disebut nama bersama. Tanggung jawab para pemilik firma itu sifatnya tanggung renteng, dan tanggung jawab pemilik firma ini juga tidak terbatas hanya modal yang dimasukkan ke dalam firma, tapi juga sampai ke kekayaan harta pribadinya. Selain firma ada juga CV. CV juga pada dasarnya adalah firma, cuman di dalam CV ada istilahnya sekutu pasif. Sekutu pasif ini sekutu yang hanya memasukkan modalnya, tapi tidak menjalankan perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab hanya pada modal yang dimasukkannya, sementara sekutu aktif yang menjalankan perusahaan seperti sekutu dalam firma, itu tanggung jawabnya sampai ke harta kekayaan pribadinya. Terakhir badan usaha PT, Pak. Badan usaha PT ini bentuknya sudah lebih kompleks lagi karena dia bentuknya sudah badan hukum. Harus didirikan dengan akta notaris dan harus disahkan oleh Kementerian Hukum. Badan usaha PT juga organisasinya sudah mulai kompleks karena ada direksi, komisaris, rapat umum pemegang saham. Juga badan usaha PT ini dibebani perizinan-perizinan yang lebih khusus. Tapi ya saya kira Pak Sori juga nggak berniat untuk mendirikan PT kan? Oh, yang galak Pak, ribet kayaknya ya. Kalau saya ini orangnya sukanya yang sederhana-sederhana aja Pak. Yang penting untung. Tapi kayaknya saya cocok tuh sama tadi yang usaha bersama itu. Persekutuan apa? Persekutuan perdata. Ya, persekutuan perdata. Itu susah nggak sih Pak urusnya? Kategori susah menurut Bapak gimana nih? Maksud saya Pak, apakah harus ada hitam di atas putihnya Pak? Pakai metre. Harus ngurus izin-izinnya juga nggak sih Pak? Oh, jadi gini Pak Sori. Persekutuan perdata itu biasanya didirikan untuk menaungi bisnis yang sederhana. Misalnya bisnis penjualan hewan kurban seperti yang Pak Sori jalankan nih. Pendiriannya juga nggak rumit, nggak perlu misalnya pakai akta notaris. Cukup perjanjian di bawah tangan, bahkan bisa juga dengan perjanjian secara lisan. Juga perizinannya nggak terlalu rumit, ya biasanya sih cukup dengan perizinan di lingkungan sekitar. Oh gitu. Kalau begitu lebih gampang daripada CV atau PT gitu ya Pak. Oh ya, jelas lebih simpel. Memangnya Pak Sori udah punya partner bisnis baru? Lebaran haji 2 bulan lagi loh Pak. Pak Sori kan harus sudah nyari sapi dan kambingnya jauh-jauh hari sebelum lebaran haji. Sorry nih Pak Buri. Jadi kedatangan saya kemari selain untuk konsultasi juga untuk menawarkan nih ke Pak Buri. Ya, mungkin Pak Buri punya uang nganggur gitu di rumah. Kalau ada Pak, ya mungkin Pak Buri tertarik untuk jadi pemodal saya. Untungnya lumayan loh Pak. Nanti kita bikin persekutuan perdata Pak. Untungnya kita bagi 2 Pak. Atau kalau Pak Buri khawatir dengan resiko usahanya, ya mungkin Pak Buri mau minjamkan uang Pak Buri buat modal saya. Gimana Pak? Bisa nggak Pak? Maksud Pak Sori, Bapak mau pinjam uang? Ya,
Itu juga kalau Pak Buri nggak keberatan. Sorry loh Pak. Mau ngutang, pinjemin nggak ya?